Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan lagi materi kita tentang revolusi teknologi. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang teknologi komunikasi dan informasi. Uh, Kita akan bahas pertama ada teknologi televisi, kemudian transistor, teknologi nirkabel, satelit komunikasi, komputer, dan internet. Kita mulai dari televisi. Pada tanggal 26 Januari 1926, itu cikal bakal televisi mulai diperkenalkan. Waktu itu John Logie Baird itu memberikan demonstrasi televisi pertamanya di sebuah laboratorium di kota London. Pengembangan televisi yang dikembangkan oleh John Logie Baird ini berawal dari ide cakram Nipkow yang mampu bergerak dan meneruskan cahaya. Ini adalah gambar John Logie Baird yang sedang menggunakan televisi. Nah, ini televisi zaman dulu jangan dibayangkan seperti televisi zaman sekarang ya. Ini prototipenya, bagaimana bisa transmisikan gambar. Nah, ini adalah gambar kepala boneka yang berhasil digerak-gerakan melalui sistem pertelevisian yang dikembangkan oleh John Logie Baird. Nah, kemudian siaran perdana televisi itu dilakukan pada tahun 1928. Waktu itu hanya ada 3 rumah tangga saja yang memiliki televisi. Sedangkan siaran televisi reguler di Amerika Serikat itu dimulai pada tahun 1939. Sedangkan di Indonesia, siaran televisi dimulai tahun 1962 bertepatan dengan event Asian Games. Nah, televisi saat ini sudah menjadi perangkat telekomunikasi yang paling berpengaruh pada abad ke-20. Dan sampai sekarang juga perkembangan televisi semakin hari semakin canggih. Kalau sekarang kita mungkin mengenal televisi yang smart TV ya. Jadi televisi yang sudah digabungkan dengan kemampuan internet dan lain sebagainya. Berikutnya kita akan membahas tentang transistor. Transistor itu pertama kali dikembangkan pada tahun 1947. Transistor ini menggantikan teknologi tabung vakum yang ukurannya relatif besar dan juga dia cepat panas. Nah, adanya transistor ini akan menjadi awal dari teknologi semikonduktor. Nah, teknologi semikonduktor itu bermula di tahun 1958 ketika transistor itu bisa diletakkan pada sebuah chip silikon tunggal. Nah, dengan adanya chip tersebut atau IC tersebut itu menjadi tanda bahwa kedepannya akan dimulai abad komputerisasi modern, di mana setiap peralatan kita seperti laptop, handphone, dan lain sebagainya itu banyak menggunakan IC yang merupakan pengembangan dari transistor. Berikutnya adalah teknologi nirkabel. Teknologi nirkabel dirintis pada tahun 1901 ketika Guglielmo Marconi mentransmisikan kode Morse melintasi Samudra Atlantik. Nah,
Teknologi ini menggunakan gelombang elektromagnetik yang disiarkan ke stasiun penerima. Nah, dengan adanya teknologi nirkabel ini bisa digunakan untuk berkomunikasi, bahkan untuk mematai-matai musuh ataupun untuk melacak bagaimana sih perakiraan cuaca. Berikutnya, kita akan bahas tentang satelit komunikasi. Satelit komunikasi adalah sebuah satelit buatan yang ditempatkan di luar angkasa dengan tujuan telekomunikasi. Nah, satelit telekomunikasi ini biasanya menggunakan orbit tertentu. Bisa saja orbit geostasioner. Nah, dengan adanya satelit, kita dapat menikmati beberapa acara-acara yang ada di televisi. Kita juga bisa menggunakan telepon dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya satelit komunikasi, kita juga bisa mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi di belahan dunia dengan waktu yang relatif cepat. Misalnya, kita bisa menonton siaran langsung sepak bola secara live, ya, melalui teknologi satelit. Berikutnya adalah kita akan membahas tentang komputer. Komputer pada generasi pertama awalnya itu digunakan untuk kepentingan militer. Nah, komputer itu diberi nama Mark I. Komputer tersebut ukurannya sangat besar, bisa mencapai ukuran lapangan sepak bola sekarang, dan juga menghabiskan kabel sepanjang kurang lebih 500 mil. Artinya dengan komputer ini itu sangat besar ukurannya dan juga banyak kabel-kabelnya. Nah, kemudian John Presper Eckert dan John W. Mauchly kemudian merancang sebuah komputer yang diberi nama ENIAC. ENIAC ini merupakan komputer yang serbaguna dan dia bisa bekerja 1000 kali lebih cepat dibanding komputer Mark I. Nah, ini komputer Mark I yang di sebelahnya. Kemudian ada John von Neumann. Beliau merancang komputer yang diberi nama EDVAC. Komputer EDVAC ini jauh lebih baik dibanding komputer ENIAC. Karena komputer EDVAC ini memiliki memori atau sekarang itu mungkin sebutnya RAM. Ya, RAM ini bisa menampung program ataupun data sehingga ketika dia dimatikan atau di restart, dia bisa melanjutkan pekerjaannya kembali. Kemudian ada pada tahun 1951 Remington Rand itu merancang yang komputer yang diberi nama UNIVAC 1. Nah, UNIVAC 1 ini merupakan pengembangan dari komputer John von Neumann, yaitu EDVAC. Nah, komputer UNIVAC ini kemudian mencapai kepopulerannya setelah berhasil memprediksi kemenangan Presiden Dwight Eisenhower dalam pemilu tahun 1952 di Amerika Serikat. Nah, keberhasilan ini kemudian mendorong
lembaga-lembaga pemerintah maupun kalangan pengusaha untuk menggunakan komputer. Nah, kemudian perkembangan komputer bukan untuk kebutuhan militer semakin berkembang ketika ditemukannya komputer seri 1401 dari IBM. Komputer ini jauh lebih canggih dari komputer-komputer yang di atas seperti Mac 1, ENIAC, EDVAC ataupun UNIVAC. Kemudian juga sudah menggunakan teknologi transistor sehingga ukurannya menjadi lebih ringkas. Kemudian juga bisa dihubungkan dengan berbagai peralatan seperti printer, kemudian disket, dan kemudian juga ada sistem operasinya. Kalau sekarang tuh Windows, kalau dulu itu mungkin seperti DOS lah. Dan juga program-program yang lain. Pada tahun 1958, Jack Kilby mengembangkan apa yang disebut dengan IC atau Integrated Circuit. Nah, melalui IC inilah para ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam sebuah chip tunggal yang kemudian disebut semikonduktor. Hasilnya, komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen tersebut dapat dipadatkan dalam sebuah chip. Nah, produk nyatanya adalah ketika pada tahun 1971, para ahli berhasil menciptakan chip Intel 4004. Nah, dalam chip ini diletakkan semua komponen-komponen komputer. Nah, seperti CPU-nya, kemudian memori, dan lain sebagainya. Nah, karena di dalam tempat yang relatif kecil, nah itu menyebabkan harga jual dari sebuah komputer menjadi turun. Akibatnya pada tahun 1981 perusahaan komputer IBM berhasil memproduksi personal komputer atau PC untuk penggunaan baik di rumah, di sekolah ataupun di kantor sekitar 2 juta unit. Nah, kemudian berkembang menjadi 5,5 juta unit pada tahun 1982. Kan kemudian pada tahun sekitar 1992 jumlah komputer itu sudah ada 5,5 juta unit. Nah, kemudian dalam perkembangannya komputer ini menjadi semakin kecil tetapi juga semakin canggih. Nah, yaitu dengan adanya komputer seperti palm top ataupun laptop. Nah, kemudian komputer-komputer ini juga bisa saling terkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Awalnya masih menggunakan teknologi kabel yang disebut Local Area Network atau LAN. Berikutnya kita akan membahas tentang internet. Pada tahun 1969, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengadakan sebuah penelitian bagaimana menghubungkan komputer-komputer yang ada di sisi negara bagian yang lain dengan satunya. Nah, kemudian akhirnya dikembangkan program yang disebut dengan ARPANET. Pada tahun 1972, Roy Tomlinson itu berhasil menciptakan program yang disebut dengan email atau electronic mail atau surat elektronik. Kemudian pada tahun yang sama juga
diperkenalkan logo @ logo @ yang menunjukkan pada, @ atau pada. Kemudian semakin banyak komputer-komputer yang tergabung dalam sebuah jaringan, maka membutuhkan sebuah aturan yang diakui oleh semua jaringan. Maka pada tahun 1982 kemudian dibentuklah TCP atau Transmission Control Protocol dan IP atau Internet Protocol. Kalau sekarang lebih populer dengan sebutan TCP/IP. Kemudian pada tahun 1990 Berners-Lee itu menemukan program yang disebut dengan browser. Nah, browser ini kemudian bisa digunakan untuk menjelajah antara satu komputer dengan komputer yang lain. Program ini kemudian disebut dengan World Wide Web atau sering disingkat WWW. Nah, penemuan ini kemudianlah menjadi faktor utama perkembangan internet. Nah, dengan adanya teknologi internet, kita bisa bekerja sama antar pribadi atau kelompok tanpa terbatas ruang dan waktu. Nah, seperti sekarang dalam masa pandemi corona ini, kita masih bisa melakukan aktivitas belajar mengajar walaupun dilakukan secara virtual dengan menggunakan teknologi internet. Berikutnya kita akan membahas tentang revolusi teknologi pada abad ke-21. Teknologi yang dibahas adalah teknologi nano. Nano itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti kecil atau kerdil. Nano adalah suatu peralatan yang dibuat dengan ukuran yang sangat kecil. Nah, sesuai dengan namanya, teknologi nano adalah teknologi yang dapat mengendalikan zat material dalam skala nanometer sehingga bisa menghasilkan fungsi baru yang belum pernah ada. Maksudnya bagaimana? Sederhananya, semua benda dalam kehidupan kita sehari-hari itu sebenarnya tersusun dari atom-atom. Misalnya air. Air itu kalau kalian ingat itu ada unsur atomnya hidrogen dan oksigen. H2O. Nah, karakteristik dari atom-atom tersebut itu jika dirubah sedikit saja, maka akan dapat berubah fungsinya. Kalau hidrogen dan oksigen atau H2O itu adalah air, kalau kita pisahkan antara hidrogen dengan oksigen, maka akan berubah fungsinya, bukan lagi air. Nah, teknologi nano ini memungkinkan suatu peralatan bisa dibuat dengan ukuran yang sangat-sangat kecil. Bahkan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Harus menggunakan bantuan alat-alat tertentu. Kedepannya, di bidang kesehatan itu akan diciptakan sebuah teknologi yaitu berupa robot-robot kecil. Nah, ini yang masuk ke dalam jaringan darah manusia dan bisa digunakan untuk membunuh virus-virus ataupun membersihkan saluran darah yang tersumbat. Nah, kemudian dalam bidang teknologi informasi itu juga sudah menggunakan teknologi nano. Seperti yang kalian lihat di sini, ada laptop yang sangat tipis dan juga handphone.
Wah, walaupun laptop dan handphone itu tipis, tetapi dia juga canggih. Jadi meskipun ukurannya tipis, tapi dia canggih karena bisa punya banyak fungsi. Seperti prosesornya semakin cepat, kemudian kapasitasnya juga semakin besar. Kalau dulu punya handphone dengan memori 64 GB itu sudah besar banget beberapa tahun yang lalu. Sekarang itu 64 GB mungkin kecil karena sudah ada yang 128 atau 512. Demikian juga dengan alat-alat yang lain. Nah, itu walaupun ukurannya tipis, tetapi dia punya kapasitas yang lebih tinggi. Nah, itu bisa digunakan dengan menggunakan teknologi nano. Oke, untuk pertemuan kita hari ini saya cukupkan sekian dulu. Jika ada yang kurang jelas, boleh bertanya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.